Pemirsa Hotshot Extra, beralih dari perseteruan Angel Elga dan Dua Lipa, kini polemik antara pesulap merah dan dunia perdukunan semakin memanas. Kendati demikian, seolah tak gentar menghadapi laporan hukum yang dialamatkan padanya, pria bernama Marcel Radival itu kini justru tengah berbahagia. Bagaimana tidak, tepat pada 26 Agustus 2022 kemarin, Marcel genap berusia 27 tahun. Ia pun mendapatkan kejutan istimewa dari teman-temannya. Lantas seperti apakah reaksi sang pesulap merah? Serta bagaimana pula harapannya di usia kini? Terima kasih atas kejutan-kejutannya. Ya udah, pokoknya gitu aja. Semoga rezekinya kita semua diperlancar dan dipermudah semudah bernafas. Amin. Di umur saya yang lagi lucu-lucunya ini. Lucu-lucunya ya segini, umur segini. Iya. Kayak mie dah, gemes. Ya, semoga bisa memberikan edukasi dan manfaat lebih banyak lagi untuk masyarakat Indonesia gitu sih. Enggak nyangka sih. Karena memang saya pribadi sih nggak terlalu, ketika ulang tahun ya nggak terlalu mengharap bagaimana sih gitu, karena kurang suka juga pertama ketika ulang tahun karena. Tapi kalau ini suka gak? Apa? Dijujutin kayak gini suka gak? Ya kan ada kamu sih. Iya. Makasih. Tuh udah lah bikin baper. Sebenarnya kalau setiap ulang tahun tuh bagi saya tuh berkurangnya umur, itu tanda bahwa saya semakin dekat dengan menjadi kenangan, karena mau bagaimanapun hidup kita endingnya jadi kenangan doang. Berarti udah makin deket nih, berarti saya harus lebih gas lagi edukasinya. Semua hal yang saya ketahui harus di-share lagi lebih kenceng gitu. Kalau bagi saya sih keterkenalan ini atau tanggung jawab yang baru yang saya dapatkan ini, saya merasa ya sekali lagi saya kayak dikasih tanggung jawab untuk nge-share edukasi lebih banyak lagi sih. Kendati Marcel Radival tampak tak pernah takut dengan segala polemik yang melingkupinya, namun tak bisa dipungkiri, di balik sikap pantang takutnya itu, ada sosok istri tercinta, Tika Mega, yang tiada hentinya mengkhawatirkan keselamatan pesulap merah. Bahkan Marcel pun mengaku bahwa istrinya sempat menangis histeris saat dirinya melakukan pembuktian di kawasan Blitar. Namun dengan sekuat tenaga, Marcel tetap menenangkan sang istri. Nah itu kalau dari istri sih kita jarang ketemu nih, karena Senin sampai Minggu full di Jakarta. Saya sempetin pulang tuh paling seminggu sekali 2 kali gitu. Seminggu sekali langsung balik lagi ke sini gitu. Jadi, iya Bandung betul. Cuma ya memang belum belum sempat ketemu lagi. Ini juga belum sempat kontek-kontekan hari ini. Karena tadi berangkat pagi, sampai sekarang belum sempat megang HP. Kalau istri tuh nangis-nangis pas saya di Blitar sana. Dia khawatir, katanya nanti kamu tuh kalau kayak gini pembuktian, setiap kali saya pembuktian loh, bukan itu doang. Istri tuh khawatir banget karena mempertaruhkan nyawa katanya. Lah saya bilang ke istri saya, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena udah ditakdirkan. Mau saya di rumah pun, Allahu Akbar. Iya, nggak bisa dipertaruhkan. Aneh-aneh aja, gimana caranya nyawa dipertaruhkan gitu. Sedangkan nyawa kita akhirnya udah ditentukan gitu. Nggak khawatir gitu. Biar nggak khawatir. Iya. Ya paling saya traktir makan gitu sih. Paling ya udah saya nggak khawatir berlebihan gimana sih. Paling pas pembuktiannya aja, pas hari pembuktiannya. Karena kalau nggak ada yang bergerak, siapa lagi kan? Di tengah kepopuleran sosok pesulap merah, selain sang istri khawatir dengan keselamatan pesulap merah yang seolah bertaruh nyawa menghadapi para dukun, ternyata sang istri juga mengkhawatirkan banyaknya perempuan yang sering menggoda suaminya di media sosial. Bahkan Marcel pun mengungkapkan bahwa istrinya sempat dibakar api cemburu
saat ada seorang penggemar yang berfoto dengan pose memeluk dirinya. Lantas seperti apakah tanggapan Marcel tentang hal tersebut? Justru istri saya tuh lebih khawatir sama wanita-wanita yang komentar, jangankan jadi yang kedua, yang ke-14 pun siap, gitu-gitu banyak kan. Banyak nih. Terus iya, istri udah mulai resah tuh. Kemarin sempat kepancing emosi karena ada salah satu fans yang foto berdekatan, meluk-meluk gitu kan, deket, terus bikin postingan captionnya manja-manja gitu. Istri justru lebih khawatir sama yang gitu daripada perdukunan. Jadi kebohongan gitu ya? Apa? Nah iya. Ya kemarin saya udah ingetin sih, ya udah ngapain sih dijadiin drama gitu kan. Kemarin sempat kepancing emosi, dia bikin postingan, nah, saya minta hapus lagi gitu. Karena takutnya malah yang tadinya kita edukasi perdukunan jadi bahas percintaan nih. Sementara itu, di sisi lain, laporan atas pesulap merah dari Persatuan Dukun se-Indonesia hingga Gus Samsudin hingga kini pun masih bergulir di kepolisian. Kendati demikian, seperti yang selama ini ia gaungkan, Marcel tak pernah gentar sedikit pun dengan laporan yang dilayangkan untuk dirinya. Bukan tanpa alasan, Marcel mengaku tak takut sedikit pun dengan kasus hukum yang menjeratnya karena sang pesulap merasa tak bersalah atas aksi edukasi yang ia lakukan selama ini. Ya bagi saya sih, ya mungkin mereka juga nyari panggung, nyari nama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Kalaupun mereka nyari panggung, enggak sih, karena saya nggak merasa bersalah apapun. Karena edukasi itu tidak dilarang di Indonesia. Ya kalau untuk kedepannya kalau misalkan ada panggilan baru nanti di gimana proses tapi untuk saat ini gini, ada kalau tahu pengacara Bang Sunan Kalijaga, ya. Pak Sunan Kalijaga juga bersedia untuk jadi kuasa hukum nantinya kalau misalkan ada gitu. Belum tanda tangan karena saya belum ada waktu nih untuk ketemunya gitu. Karena kan ini jadwal masih dari pagi ke pagi nih, 3 minggu ini. Enggak sih, ngobrol aja terus beliau juga udah minta KTP untuk pembuatan suratnya. Respon saya ya biasa-biasa aja. Kenapa emang kan semua orang boleh melaporkan, boleh buat laporan ya nanti kan penyidik sendiri akan lihat ini masuk deliknya enggak gitu kan. Kalau masuk deliknya nanti juga panggilan pertama kan klarifikasi nanti gitu ya, nggak masalah, tinggal klarifikasi jelaskan. Kalau Jatim kemarin Polda Jatimnya yang ke sini udah ada panggilan juga, Polda Jatimnya ke sini karena saya mengajukan keberatan kalau ke Jatim jauh banget karena jadwal nih dari pagi ke pagi bener-bener nggak putus. Kalau kata Polda Jatimnya sih kemungkinan ini nggak bakal masuk delik karena memang untuk kepentingan umum nggak bisa pencemaran nama baik. Kemungkinan ini nggak bakal masuk delik karena memang untuk kepentingan umum nggak bisa pencemaran nama baik. Marcel Radival tidak mempunyai hak untuk mengkoreksi para dukun atau paranormal gitu, apalagi pesulap kan dia jauh gitu. Kalaupun dia punya sertifikat Reiki-nya ini untuk apa? Kan nggak ada tulisan Reiki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama dukun, nggak ada Reiki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama pesulap, kan nggak ada. Hanya Reiki sertifikasinya keluar dari satu lembaga Reiki yang mengatakan bahwa dia sudah sah menjadi orang supranatural. Bukti-buktinya kumpulkan, saksi-saksinya persiapkan itu. Lalu bawa ke pihak yang lebih berwajib, yaitu polisi gitu loh. Di sini equality before the law. Di hadapan hukum masyarakat sama. Padahal permintaan dari Pak Depokan Kiai Haji Ridwan, Pak Depokan kami, saya sebagai kuasa hukum, minta hanya sedikit aja, Marcel, jangan nyebut general, oknum. Dan dia minta maaf, udah selesai kok. Apalagi masalahnya? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.